Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala habibina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ahsana mimma kanu ya'malun. Mereka atau barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki ataupun perempuan, dia beriman, maka janji Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan orang ini mendapatkan hayatan thayyibah, yaitu kehidupan yang baik, nyaman, longgar, nyantai, enak, gak galau, wes penak pokoknya. Syaratnya beramal soleh. Terus ayat yang lain, waman a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Waman a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Kalau yang awal ini syaratnya beramal soleh. Amal soleh dia akan mendapatkan kehidupan yang baik. Yang kedua, kalau nggak baik, kalau kita galau, keos, gak rapu, enak, coba kembali kepada waman a'radu an dzikri. Mungkin dikiri kurang, mungkin amal soleh enak, mungkin jauh dari ibadah pada Allah dan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Atau bahkan mungkin karena kemaksiatan yang wis kuwi modal. Itu evaluasi paling enak. Nah, seberat apapun ujian hidup, kalau muaranya di evaluasi pertama, evaluasi utamanya di dua tadi, lagi selenting apa mungkin yang ngomong di rati gelape karo bojo langsung pikiran mumet, anak sithik napa dibentak lho nek wah bagi dibieleke alas lah. Ini adalah takdir dari Allah. Kemudian evaluasi ini ojo awake dhewe kurang zikir kepada Allah, kurang zikir, kurang amal soleh. Karena tipikal orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, dia jodnya kok urusan sepele ya, sing cerita-cerita lebih dari itu pun dia bisa atau sanggup menghadapi. Di kesempatan pagi hari ini ada satu tokoh namanya Abu Kilabah. Abu Kilabah ini asli namanya bernama Abdullah bin Zaid Al-Jarmi. Ini sahib qarib dengan sahabat Ibnu Abbas. Bisa kita ambil hikmah dan pelajaran dari sosok beliau ini, yaitu Abu Kilabah. Satu ketika Abu Kilabah ini sisa-sisa usianya, beliau pernah ditawari menjadi gubernur, pernah tawari jabatan-jabatan, tapi enggak. Dia lebih baik atau lebih memilih untuk mengasingkan diri berada di tempat yang tidak bising. Wis cukup dunyane urusan pemerintahan, urusan jabatan udah cukup dia. Dia fokus ke nanggon. Ini kan salah satu sumber ini nanggon di kitabe sapa ya? Kitab As-Siqat karya Ibnu Hibban. Ya kok digoleki meneh lah. Abu Kilabah. Semakin tua itu ya harusnya kita semakin bukan menghindar dari dakwah enggak, tapi lebih harus sering merenungkan diri apa sing wis dilakoni, terus disiapke masa depan tenanan itu akhiratnya itu harus semakin tua tuh harus semakin kesana arahnya. Nah, yang dilakukan Abu Kilabah ini juga sama seperti itu. Jadi dia mengasingkan diri berada di satu tempat yang memang jarang dilewati atau jauh dari kerumunan. Nek riwayatnya malah dhek iki nang manggon ya gubuk biasa ngono ning tepi pantai.
Nah, yang kemudian menjadikan kita ini juga harus mengambil banyak pelajaran dari sisi beliau adalah bahwa beliau hanya hidup sendirian serta anaknya, berarti dua, keluarganya semuanya sudah tidak ada. Jadi tinggal beliau sama anaknya berada di satu tempat yang enggak ada keramaian atau wangwing, jauh dari kebisingan atau jauh dari pendudukan. Kampung jauh dari kampung. Terus ajibnya bahwa kondisi beliau itu tangannya loro buntung, sikile loro buntung, kemudian mripate kuwi rada rabun-rabun, telingane iki ya wis gak patek apa jenenge awas. Tapi yang cukup menarik bahwa di sekian banyak keterbatasan menurut kita ya, keterbatasan sing wis gak ono apike lah, ora ono fungsine kabeh, beliau selalu berzikir dengan Allahumma auzi'ni an ahmadaka hamdan ukafi'u bihi syukra ni'matik allati an'amta biha alayya wa faddaltani ala katsirin mimman khalaqta tafdila. Terus Allahumma auzi'ni an ahmadaka hamdan ukafi'u bihi syukra ni'matik allati an'amta biha alayya wa faddaltani ala katsirin mimman khalaqta tafdila. Yang artinya adalah, ya Allah, tunjukilah aku agar aku bisa memujimu sehingga aku bisa menunaikan rasa syukurku atas nikmat-nikmat yang telah engkau anugerahkan kepadaku, dan engkau sungguh telah melebihkan aku di atas kebanyakan makhluk yang telah engkau ciptakan. Padahal kondisinya ngono gak duwe tangan, gak duwe sikil, semuanya gak fungsi. Bahkan nyawa ngono wis rada rabun-rabun gak patek awas. Tapi selalu yang keluar dari lisannya itu adalah syukur, sabar, kemudian bersyukur. Terus begitu. Gak pernah lepas dari rasa syukur. Nah, dibanding awake dhewe katoan atau tangan oke, sikil oke, bal-balan oke, ini oke kabeh, nek terus awake dhewe sambat wae. Di masalah sithik semurung, mutung, mules alas. Gak masuk belas. Nah ini. Tapi tetap ya, ini nenggon loro tok mau. Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Terus yang kedua, kalau kita nggak menemukan sisi mental imannya kok kuat, kok gak nyaman apa, ya berarti wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Mungkin salate ora patek oke, jamaah yang mungkin sok sasake dewi, atau bahkan kemaksiatan masih terus berjalan. Nah, ini ada Abdullah bin Muhammad, dia ini nanggon dewe apa ya jenenge, bukan tukang, dia penjaga di perbatasan yang waktu itu dia sedang bertugas untuk termasuk tugas ini ngecek perbatasan enek musuh orang. Nah, sampailah dia di tempat gubuke Abu Kilabah, dan dia mendapati, dan dia kenal kalau Abu Kilabah ini adalah salah satu dari kalangan sahabat. Maka yang beliau lakukan adalah setelah mendapati kondisi Abu Kilabah ini istimewa dengan keadaan yang seperti itu, kemudian dia tidak pernah ngeluh, gak pernah apa, dan terdengar oleh beliau doa tadi, yang unsur dari doa itu semuanya adalah rasa syukur, dan semoga engkau tambahkan lagi aku bisa mensyukuri, dan terus membandingkan dengan dari syukur-syukur yang nikmat-nikmat yang ada yang didapati oleh orang lain, semoga keadaannya lebih bisa mensyukuri lagi. Artinya ya ngono-ngono kuwi buntung tangannya apa kabeh tetep ya syukur. Nah, kemudian Abdullah bin Muhammad ini penasaran kok kondisi seperti itu dia masih terus mengucapkan doa-doa yang pada intinya adalah kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, aku mendengar engkau berkata, ya Allah, tunjukilah aku agar aku bisa memujimu sampai akhir. Kemudian beliau menjawab, apa gerangan yang membuatmu masih terus berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus bersyukur?
Orang itu menjawab, tidakkah engkau melihat yang telah dilakukan Robku kepadaku? Demi Allah, kalau gunung ini ditumplek nang aku, terus apa aku dilek ya mau dilek ora lek dilek lho gempa bumi apa jenenge? Kepangan bumi. Telan bumi. Apa wis apa wae. Beliau mengatakan selagi lisan ini masih bisa mengucapkan alhamdulillah, masih bersyukur, maka semua itu enggak ada apa-apanya. Cukup dengan Anda mengandalkan lisan itu saja, dia sudah lebih dari cukup. Nah, terus beliau mengatakan, wahai hamba Allah, kepada tentara yang bertugas tadi, saya sudah beberapa hari ini, 2-3 hari ini, saya tidak mendapati anakku, dia nggak pernah pulang lagi. Padahal selama ini yang mendampingiku adalah anakku ini. Aku wayah wudu ya diwudoni deh, wayah mangan, butuh mangan ya dia yang ngasih makan, wayah apa semuanya dia. Tapi sudah 2-3 hari ini nggak ada. Mohon untuk dicoba jenengan ngerti keadaanku, saya nggak bisa kemana-mana dan nggak bisa apa-apa, maka minta tolong dicarikan keberadaannya. Terus boleh. Nah terus Abu Muhammad menemu ada gundukan pasir nggak jauh dari tempat kemah itu. Ternyata anak yang dimaksud tadi sudah dalam keadaan meninggal dipangan apa jenenge hewan. Terus tambah lemes meneh. Sudah wes sudah memastikan bahwa ini adalah anak yang dimaksud, dia pulang. Cuman arep mulih pengen nyampe iki piye carane apa ngono rada. Piye ya carane? Keadaan orang tua kursi bapak itu mau kayak ngono. Kemudian anak yang satu-satunya yang bisa mendampingi dia menyelesaikan semua urusannya juga ternyata nggak ada. Mikir suwe. Maka tersirat di benaknya bahwa dia teringat dengan betapa sabarnya sosok Nabiullah Ayub alaihissalam. Maka yang pertama kali ketika dia kembali lagi ketemu dengan Abu Kilabah, beliau bertanya, wahai Fulan, apakah kamu kenal atau kamu lebih mulia dari Nabiullah Ayub alaihissalam? Oh ya tentunya enggak. Dibanding Nabi Ayub, aku gak suka apa-apa nih, bukan siapa-siapa. Tentu Nabi Ayub yang lebih mulia. Kemudian beliau tanya lagi, tahukah engkau cobaan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ayub? Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah mengujinya dengan hartanya, keluarganya, anaknya? Hartanya habis, keluarganya meninggal, anaknya nggak ada semuanya. Dan Abu Kilabah tadi menjawab, tentu aku tahu. Dan beliau tanya, terus bagaimana sikap Nabi Ayub ketika mendapati ujian itu, ujian tentang keluarganya, anaknya dan semuanya? Beliau menjawab bahwa Nabi Ayub bersabar, bersyukur dan tetap memuji Allah Subhanahu wa taala. Oke, satu pertanyaan. Kemudian dia tanya lagi, bahkan dia dijauhi oleh kerabat dan sahabatnya yang dulu nanti ngopi bareng apa kok ngopi bahasane dhewe iki. Hilang kabeh. Ketika Allah menguji satu ujian, hilang semua kerabatnya, keluarganya. Kemudian beliau tanya, benar? Ya. Terus apa yang terus bagaimana sikapnya? Ya bersabar, kemudian bersyukur dan selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak hanya itu saja, dia mendapatkan gunjingan dari tetangganya, dari karib kerabatnya, dari semuanya. Jadi dunia dia apa, didoi, apa? Tanya lagi ke Abu Kilabah, ya tahu. Dia bersabar, kemudian dia bersyukur dan selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. 3, 2, 4 pertanyaan terus Abu Kilabah gak sabar. Maksudmu apa sih? Maksudnya apa? Ada cerita kayak ini tadi, saya sudah dapati anakmu ya, ada tidak jauh dari sini, tapi dia sudah dalam keadaan mati.
dimakan oleh hewan buas. Kemudian beliau mengatakan, segala puji bagi Allah yang tidak menciptakan, menjadikan, tidak menciptakan ya. Orang itu berkata, Abu Kilabah mengatakan, segala puji bagi Allah yang tidak menciptakan bagiku keturunan yang bermaksiat kepada Allah. Snowono tok. Jadi wendeng tok. Jadi jawabannya innalillah wis rampung kabeh, kemudian segala puji hanya milik Allah. Alhamdulillah Allah telah menciptakan, telah memberikan kepada aku anak yang tidak bermaksiat kepada Allah. Saya istimewa. Istimewa. Kembali ke kaidah awal, man amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kalimatnya falanuhyiyannahu, benar-benar akan kami jadikan kehidupannya menjadi kehidupan yang baik. Syaratnya itu mengamal soleh. Balik mana wa man a'radu an dzikri fa innalahu ma'isyatan dhanka. Kok gak gelem taat, taune maksiat, gak cedek Allah apa semuanya, dieling-eling, uripe mesti nelongso. Uripe mesti susah. Yes, pemenang kok masalah-masalah sing gede, urusan-urusan sing yang tadi kita dapatkan di ada pada diri Abu Kilabah, katowan. Yalah paling sithik tok ana ruwet. Urusan motore ngopo ngono wis ya apa ngopo. Urusan mulai apa lah ya Allah. Nah. Inti ketika kita punya masalah berurusan rezeki, berurusan apapun itu, kok awake dhewe hatine mentale kok rapuh, gak siap, don opo kabeh. Coba. Jadi kudune kan kejadian itu takdir. Wes, semelah hadza minallah. Insyaallah baik, insyaallah ada hikmah. Selesai dah wes. Kuwi nek kuat imane, nek amal saleh oke. Dia akan tetap. Tapi nek gak berarti muhasabah yang kedua mungkin kok isih ngene ya, isih kok. Padahal dibanding kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain itu jauh, bahwa kenikmatan yang Allah berikan kepada kita itu lebih banyak, lebih baik. Tapi kok yang ini ya, ujian ini kok apa yang jeneng urip iki gak ono ora lepas saka ujian. Enek wae terus. Tapi kok ora iso nampa atine kok isih terus ruwet apa kabeh. Maka evaluasi atau muhasabah berikutnya adalah ya tadi, wa man a'radu an dzikri fa innalahu ma'isyatan dhanka. Mungkin wis tau wis ora tau ngaji, ya jangan nang pondok tahfidz ngaji, diling-iling terakhir katam Ramadan iki lah ya ora tau hataman sampai sakit lah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.